Oke, baik Bapak Ibu. Tadi judulnya itu diberikan terkait dengan menulis karya ilmiah bentuknya konsep paper ya. Jadi sebelum saya ke sana itu, saya akan mungkin dulu yang membedakan konsep paper itu dengan artikel ilmiah yang berbasis research mungkin ya. Mungkin itu dulu saya ingin mengantarkan. Pengelompokan karya tulis ilmiah ya. Pengelompokan karya tulis ilmiah ini mungkin ini sudah biasa ya bagi kita yang belajar metodologi. Ada bentuknya laporan, ada artikel ilmiah, mungkin ada juga bentuknya buku ya. Nah, di sini mungkin nanti diskusi kita mungkin fokus kepada artikel ataupun kita sebut sebagai konsep paper. Oke, kesamaan dari semua karya tulis ilmiah tadi itu di mana ya? Jadi ini coba saya sintesiskan ya dari berbagai rujukan yang kita baca terkait dengan penulisan karya ilmiah, baik itu bentuknya laporan maupun bentuknya penelitian ataupun penulisan artikel ataupun berbentuk buku ya. Nah ini kesamaannya itu semuanya harus menggunakan bukti ataupun evidence untuk mendukung artikel kita, untuk mendukung tulisan kita. Baik dasar secara empiris ya kan maupun dasar berdasarkan hasil-hasil dasar secara teoritis maupun dasar secara hasil-hasil riset yang sudah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Kemudian kan menggunakan acuan dan gagasan atau hasil penelitian konsep dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi tidak sekedar kalau kita lihat kebiasaan kita menulis itu, kita sering menulis itu kayak orang berceramah ya, cara kayak orang berkhutbah gitu. Ya, karena mungkin kebiasaan kita berceramah, berkhutbah, akhirnya kita menulis itu seperti menasihati orang lain ya. Nah, dalam menulis karya ilmiah itu tidak begitu penting, ya kan kita paparkan. Yang paling penting itu adalah dasar yang kita angkatkan untuk sebuah artikel yang kita sampaikan itu. Jadi artikel ilmiah jangan difahami sederhana seperti kita menulis opini di koran, seperti kita menulis opini di majalah-majalah atau kita menulis di blog atau dimanapun bentuknya. Jadi artikel ilmiah kalau di negara-negara maju, di sini ada Randi dari Taiwan, mungkin dari teman-teman juga dari negara lain, di perguruan tinggi terbaik di seluruh dunia, itu hari ini mereka menyebutnya research based university. Ya kan, bukan lagi teaching based university. Jadi research based university itu rankingnya di atas teaching based university. Research based university itu bentuknya adalah memang betul-betul pengembangan ilmu pengetahuan itu diambil dari pengalaman research kepakaran yang ada pada dosen itu. Dan itu yang diajarkan kepada mahasiswanya. Betul-betul yang diajarkan kepada mahasiswa itu adalah hasil-hasil research yang itu disebut dengan new knowledge yang dihasilkan dari hasil-hasil penelitian dosen itu. Nah, itu ciri dari research based university, dan itu terlihat cirinya itu adalah dari publikasi ilmiah. Jadi research based university itu salah satu cirinya itu adalah punya publikasi ilmiah. Coba nanti di search perguruan tinggi terbaik di dunia, perguruan tinggi terbaik di Asia, perguruan tinggi terbaik dimanapun, ya kan? Nah itu adalah bergantung kepada publikasi yang dilakukan oleh sivitas akademika, baik itu mahasiswa berkolaborasi dengan dosennya, maupun dosen sesama dosennya berkolaborasi di internal kampusnya, atau dosennya berkolaborasi dengan institusi lain yang ada di berbagai negara di dunia yang sudah menjalin kerjasama, atau mahasiswanya juga bekerjasama berkolaborasi. Jadi kolaborasi networking itu penting ya, penting hari ini, baik menulis karya ilmiah ataupun dalam bentuk kepakaran kita gitu di dalam bidang kita masing-masing. Kemudian menggunakan struktur dan urutan untuk memandu pembaca. Itu ciri atau kesamaan dari berbagai tiga bentuk artikel ilmiah tadi itu kan. Kalau kita ingin menghasilkan artikel ilmiah, kita ingin menghasilkan skripsi, tesis, dan disertasi, kira-kira seperti ini cycle yang harus kita lakukan. Tapi ini mungkin sudah dibahas oleh pembahas-pembahas sebelumnya. Nah, saya diberikan fokus ya kan terkait dengan bagaimana cara kita menulis
konsep paper yang layak untuk kita terbitkan di jurnal-jurnal bereputasi. Tapi kalau kita ingin menulis bentuknya berbasis research, kira-kira artikel kita itu bentuknya kira-kira strukturnya seperti ini. Ya. Di sini Bapak Ibu ada YouTube ya, menulis artikel ilmiah dari hasil penelitian, ya saya menyebutnya research report to article. Nanti Bapak Ibu boleh akses dari YouTube saya, Bapak Ibu semuanya boleh akses sini. Ini saya buatkan step by step bagaimana cara menulis abstrak, bagaimana cara menulis intro, pendahuluan, bagaimana cara menulis metodologi, bagaimana cara menulis hasil penelitian, bagaimana cara menulis pembahasan, ya kan, kemudian bagaimana cara menulis reference management. Ini ada semuanya di YouTube ini. Saya buatkan satu persatu, abstrak satu video, intro satu video, kemudian menulis metodologi satu video. Kalau Bapak Ibu nanti ingin menulis artikel ilmiah itu dari hasil penelitian, makanya disebut research report to artikel ilmiah. Nanti ada di situ, nanti silakan masuk. Jangan lupa like, subscribe, and share. Kita lanjut. Nah, ini struktur artikel ilmiah yang mungkin ini sudah di-set juga. Kalau dia itu berbasis penelitian ya, berbasis penelitian. Tapi di sini ada catatan yang saya buat. Ini adalah struktur umum ya, struktur umum dari jurnal. Bagaimanapun setiap jurnal itu pasti dia ada gaya selingkung masing-masing. Tapi struktur umumnya kita sebut sebagai IMRAD ya. IMRAD itu adalah intro, method, result, and discussion. Jadi sebenarnya yang harus kita pelajari itu adalah how to write introduction. Ya mungkin ini mungkin pembiasaan saja. Kemudian how to write method. Bagaimana cara kita menulis pendahuluan, bagaimana cara kita menulis metodologi, bagaimana cara kita menulis hasil penelitian supaya dia menjadi high catching, ya kan? Bagaimana cara kita membuat discussion. Nah, ini adalah kemudian bagaimana kita membuat satu kesimpulan dari hasil penelitian yang kita lakukan itu sehingga dia menjadi satu referensi yang memiliki kebaruan yang membedakan hasil yang kita tulis, yang kita share melalui artikel ilmiah yang kita tulis dengan artikel-artikel ataupun publikasi yang sudah diterbitkan oleh orang lain sebelumnya. Nah, kita harus bisa menunjukkan itu. Ini menulis artikel ilmiah dalam bentuk konsep paper. Ya, ini struktur yang umum ya. Apa yang membedakan misalkan artikel ilmiah yang tadi bentuknya research based, berbasis research dengan bentuk artikel ilmiah yang berbentuk makalah ataupun konsep paper. Ya, ini struktur yang umum ya. Struktur yang umum. Pertama kita sebut sebagai intro ya. Intro, ya pendahuluan. Ya, pendahuluan. Nah, apa isinya di pendahuluan ini? Nah, biasanya kita kan di pendahuluan ini kalau kita menulis skripsi itu ada latar belakang masalah. Ya kan? Kemudian sesudahnya itu ada rumusan masalah atau research question, ya kan? Pertanyaan penelitian, ya kan? Nah, kalau kita di dalam menulis artikel ilmiah, ya kan? Nah, seharusnya yang menjadi fokus kita pada bagian pendahuluan ini yang harus kita tonjolkan di situ adalah yang pertama, yang harus kita sampaikan di situ. Kenapa tulisan ini penting kita lakukan? Kenapa artikel ini perlu kita tulis, gitu kan? Itu sesuatu yang harus ada. Nah, itu strukturnya terserah seperti apa ya. Tapi yang penting itu poin ini harus ada. Kemudian fokus dari penelitian kita itu apa? Fokus dari tulisan kita itu apa? Ya kan? Jadi mungkin orang lain juga menulis tentang paper yang sama, lebih kurang sama dengan kita. Mungkin mereka melihat dari angle yang lain, nah kita mau menulisnya dari angle yang mana. Dan itu bukan hanya untuk research, tapi konsep paper juga harus kita tulis seperti itu. Kemudian batasannya seperti apa? Ya kan, kita mau membatasi artikel kita itu seperti apa. Jadi dia menjadi fokus gitu kan. Dia menjadi fokus. Kemudian kita juga harus melihat, kita juga harus mereview, ya kan, mereview dari berbagai hasil temuan orang lain sebelumnya terkait dengan apa yang sedang kita tulis. Sehingga di situ nanti akan muncul kita sebut sebagai novelty, kebaruan dari artikel kita itu. Jadi orang lain mungkin menulis lebih kurang sama dengan artikel kita, dengan konsep paper kita,
tapi kita juga menulis mungkin lebih kurang sama dengan konsep paper orang itu, dengan artikel orang itu. Nah, tapi kita harus bisa menunjukkan apa sih ya kan needs atau pembeda yang sudah ditulis oleh orang lain sebelumnya dengan yang akan kita tulis ini apa. Nah, sehingga disitulah yang kita sebut sebagai novelty. Jadi di menulis latar belakang itu tidak lagi seperti khatib berkhutbah di masjid gitu, tidak lagi seperti penceramah. Jadi ngomong tidak ada data, ngomong tidak ada dasar. Jadi di sini yang harus kita perhatikan itu adalah perhatikan kita mau fokus kemana dari artikel yang kita tulis itu, kemudian dijelaskan orang lain sudah ngomong tentang apa saja terkait dengan artikel itu, kita akan ngomong tentang apa dalam artikel kita itu sehingga kelihatan beda antara artikel yang sudah dipublish oleh orang lain dengan artikel yang akan kita publish. Nah, itu penting. Itu disebut dengan pendahuluan. Jadi pendahuluan itu bukan lagi kebiasaan kita dalam pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu apa ya dalam bahasa ininya normatif sekali gitu. Jadi kita tidak lagi bercerita normatif, tapi kita bercerita fakta dan data. Walaupun datanya itu dalam bentuk konsep-konsep yang sudah ditawarkan oleh orang lain. Teori ngomongnya seperti apa, hasil riset menunjukkan seperti apa, kita mau melihat dalam artikel kita ini seperti apa. Nah, itu paling penting itu. Oke, yang kedua biasanya dalam konsep paper itu kita harus ada dasar kajian yang relevan. Kalau judulnya terserah mau dibuat seperti apa ya, tapi intinya kita harus ada dasar kajian yang relevan, ya kan di poin yang kedua untuk konsep paper itu. Maksudnya di sini di bagian ini kita akan memaparkan ya teori atau hasil-hasil riset yang relevan yang ditulis dengan singkat, padat, ya kan, arahkan pembaca pada referensi yang kita gunakan. Jadi sekarang ini sebenarnya sudah sangat mudah ya kita mengerjakan ini. Sekarang sudah ada Mendeley, sekarang sudah ada Zotero, sekarang sudah ada EndNote menggunakan NVivo ya, NVivo 12, NVivo 10, NVivo 12. Nah, itu dengan sangat mudah kita bisa memappingkan ini. Jadi di sini sebenarnya kita betul-betul melakukan sintesis ya, melakukan sintesis terhadap berbagai teori yang akan menjadi konsep paper kita. Kemudian mereview secara detail ya kan hasil-hasil artikel ilmiah yang sudah dipublish oleh orang lain. Nah, kalau kita menuju ke jurnal-jurnal bereputasi yang bentuknya konsep paper, di sini ada yang menyaratkan bahwa minimum artikel yang kita review itu ya, minimum teori yang kita review itu, nah itu ada batasan biasanya. Ada batasan biasanya tergantung kepada jurnal yang mau kita tuju kalau kita ingin menulis konsep paper. Yang jelas di sini dia meminta kita membaca lebih banyak, ya kan? Meminta kita membaca lebih banyak sehingga yang kita sebut sebagai konsep paper itu betul-betul kita mengambil datanya itu, mengambil informasinya itu dari berbagai artikel ilmiah dari berbagai negara di dunia sehingga itu layak disebut sebagai konsep paper ya. Oke. Kemudian yang ketiga itu bagian isi. Ya, bagian isi biasanya kalau kita menulis makalah ilmiah itu ada bagian isi. Tapi di sini kita terserah mau menulisnya apa. Ya kan? Misalkan kalau meneliti tentang misalkan Randi tadi sedang meneliti tentang smart learning tadi. Cerita oleh Randi tadi smart learning. Nah, jadi di sini kita harus bisa menjelaskan secara clear what is the meaning of smart learning. Jadi kita harus bisa menjelaskan di bagian isi ini, ya kan, dari berbagai kajian, dari berbagai teori dan berbagai hasil penelitian yang kita baca. Di sini kita harus bisa menyimpulkan dari berbagai teori dan yang kita baca itu what is smart learn. Nah, kita harus bisa menunjukkan. Adakah smart learn yang kita maksudkan ini berbeda dengan smart learn yang dimaksudkan oleh orang lain? Nah, itu kita harus mampu mendiskusikannya di sini di bagian isi ini. Jadi bagian isi ini sebenarnya kalau kita membuat membuat artikel berbasis research, di bagian isi ini sebenarnya adalah bagian pembahasan.
kan bagian pembahasan. Kalau kita boleh bandingkan antara penulisan artikel ilmiah berbasis research dengan penulisan artikel ilmiah berbasis berbentuk konsep paper. Jadi di sini adalah sebenarnya pembahasan. Pembahasan yang kita dasarkan kepada teori dan hasil-hasil penelitian yang sedang kita lakukan dengan topik interest yang sedang kita diskusikan dalam artikel kita ini. Nah, gitu ya, yang disebutkan dengan bagian isi di sini. Jadi di sini kita bukan sekedar memaparkan apa yang sudah dipaparkan oleh teori dan oleh hasil-hasil penelitian. Kita tidak mengulangi itu. Tapi di sini ini adalah kita coba mendiskusikan teori dan konsep itu menurut pengalaman kita sebagai seorang dosen, sebagai seorang peneliti, atau sebagai seorang mahasiswa yang mungkin juga sudah berpengalaman menulis sebelum ini. Nah, di sini kita coba menawarkan dari hasil analisis kita terhadap teori dan konsep-konsep yang kita baca itu, di sini kita diskusikan. Itu disebut dengan, ini yang dimaksudkan dengan pada bagian isi, ya. Jadi pada bagian ini kita coba mendiskusikan hasil-hasil temuan dari bacaan kita terhadap teori dan hasil penelitian orang lain sebelumnya. Kemudian coba kita diskusikan dengan teori lain ataupun hasil-hasil penelitian yang lain, ya, yang bisa kita membuat satu kalau dalam penelitian itu mungkin temuan, ya, temuan penelitian, tapi di sini adalah temuan yang berbasis konsep. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, ini ada di bagian isi. Nah, terakhir di sini adalah bagian penutup, ya. Bagian penutup. Nah, bagian penutup ini kebiasaannya kita melihatnya itu kadang sering kita melihat di bagian penutup ini kita mengulang lagi apa yang kita tulis sebelumnya. Ya. Sebenarnya di bagian penutup ini, conclusion ini, ya, kalau dalam bahasa ini, kalau dalam bahasa artikelnya kita menyebut sebagai conclusion. Conclusion itu adalah apa ya namanya ya? Kalimat-kalimat power, ya kan, statement-statement power yang berdasarkan hasil bacaan dan analisis kita dari teori dan berbagai hasil penelitian orang lain. Jadi kita sebagai penulis konsep paper, apa kesimpulan kita terkait dengan itu? Nah, itu yang kita sebut dengan conclusion. Jadi tidak mengulangi. Jadi ini kalau dalam bahasa ininya, ini menjadi bahasa kita sendiri sebagai penulis artikel yang kita kemas sehingga itu menjadi kalimat ataupun justifikasi yang power untuk kita tawarkan melalui artikel kita tadi. Kemudian referensi, ya, rujukan, ya, terakhir itu rujukan. Nah, di sini tentunya dia layak disebut sebagai konsep paper kalau yang kita rujuk itu, kalau dia teori itu betul-betul dari owner teori. Jadi bukan Safriman dalam Enkizar, tidak begitu bentuknya. Safriman dalam Rizal, Safriman dalam Taufan, tidak begitu. Jadi kalau kita bercerita smart classroom, seperti apa sesungguhnya smart classroom secara teoritis itu, kita harus mengambil teori basic tentang smart classroom itu. Kemudian kalau dia berbentuk artikel ilmiah, berbentuk jurnal, kita harus mengambil hasil-hasil riset yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Ya kan? Nah, untuk melihat hasil riset bisa dipertanggungjawabkan itu, tentu bisa kita salah satunya, satu, mengambil dari penulisnya, melihat siapa penulis artikel itu. Kemudian yang kedua, tentu melihat di mana artikel itu dipublikasikan. Kita juga bisa melihat rekam jejak seseorang. Kalau Safriman misalkan sebagai seorang histori akademiknya itu di bidang psikologi, mungkin ide-ide yang bisa kita rujuk dari artikel Safriman itu mungkin berkaitan dengan psikologi. Enkizar, dia sebagai seorang akademisi yang bergelut dalam bidang pendidikan agama Islam, mungkin ide-ide yang layak kita rujuk itu berkaitan dengan ide-ide tentang pendidikan Islam. Nah, itu contoh-contoh cara kita mengambil rujukan. Jadi rujukan ini tidak lagi kita ambil asal ketemu kata smart classroom, nah kita ambil itu sebagai rujukan. Tidak begitu. Jadi di sini harus ada cara kita menseleksi cara kita mengambil
artikel ataupun jurnal-jurnal yang layak untuk kita jadikan sebagai rujukan sebagai konsep paper kita. Bapak Ibu, itu mungkin sharing ya, sharing dari how to write artikel ilmiah based on research ataupun berbentuk konsep paper, ya kan, bentuk konsep paper yang bisa kita lakukan untuk menuju jurnal bereputasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.